Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Afan Dimas Kurniawan NRP 5011201060, lalu Aji Prayoga NRP 5014201019, kemudian Linda Putri Fatika 5005201017, lalu Aulia Yunia Rahmanda Putri 5011201020, dan Dinda Dwi Syafitri 5005201057. Pada video kali ini, kami akan mengulas artikel milik kelompok 2 yang berjudul Munculnya Perasaan Kesepian dan Menyendiri, Dampak Sosial Psikologis Kecanggihan Teknologi Komunikasi. Pada bagian judul yang dipaparkan sudah ringkas, padat, dan sudah menjawab hasil dari penelitian. Pemilihan kata menyendiri pada judul akan lebih baik dan jelas jika diganti dan dihubungkan dengan tujuan yang membahas tentang individualisme, sehingga akan bisa lebih memfokuskan dan merefleksikan ke permasalahannya. Lanjut. Setelah itu pada bagian pendahuluan atau latar belakang sudah sangat jelas dengan adanya indikator penilaian yang terdapat pada latar belakang ini. Yang pertama itu ada pada latar belakang ini adalah rumusan masalah atau masalah yang ingin disampaikan oleh penulis, yaitu dampak negatif dari kecanggihan teknologi komunikasi dapat kita rasakan secara langsung pada aspek sosial. Kehadiran teknologi komunikasi mengurangi interaksi sosial masyarakat yang mendorong munculnya rasa apatis terhadap lingkungan di sekitar. Setelah itu juga terdapat sumber kutipan terpercaya, yaitu seperti yang orang-orang katakan, teknologi komunikasi mendekatkan yang jauh tetapi menjauhkan yang ada di dekat kita. Setelah itu pada bagian latar belakang juga memuat tujuan dari penelitian ini, yaitu selain itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kemajuan teknologi komunikasi canggih dengan sikap individualisme masyarakat yang terjadi pada saat ini. Lanjut. Kemudian ada tinjauan pustaka atau landasan teori. Dalam penelitian ini terdapat konteks penelitian dengan beberapa penelitian sebelumnya dengan topik yang relevan. Kontribusi penelitian sebelumnya adalah memberikan data-data yang akan diuji. Tinjauan pustaka pada penelitian ini menunjukkan seberapa besar pengaruh teknologi terhadap karakter sosial di masyarakat luas. Hal ini merupakan penelitian yang baru karena belum ada data mengenai seberapa besar pengaruhnya secara menyeluruh. Penelitian ini menguji penelitian yang telah ada sebelumnya. Tinjauan pustaka pada penelitian ini juga menjadi rujukan alur analisis dalam bab pembahasan yang saling berkaitan. Selanjutnya adalah bagian metode. Pada metode telah menunjukkan pendekatan penelitian dan pengumpulan data, yaitu menggunakan analisis data melalui observasi. Penyajian metode juga logis dan lengkap, serta terkait dengan tujuan, metode, dan hasil data. Selanjutnya, kemudian ada hasil penelitian dan pembahasan. Pada pembahasan sudah diawali dengan kalimat pembuka yang menyatakan ide utama dengan jelas. Kalimat juga sudah lengkap dan dapat dipahami oleh pembaca. Diagram batang yang disajikan juga sudah disertai dengan keterangan yang sesuai dengan pembahasan. Selain itu, pembahasan juga sudah dilengkapi referensi hasil data berdasarkan penelitian sebelumnya. Pada pembahasan juga ada kalimat penutup yang sudah menyimpulkan paragraf dengan sangat jelas. Lanjut. Pada diagram survei yang sudah dicantumkan, menjelaskan bahwa untuk indikator yang pertama, menerangkan bahwa lebih banyak orang yang setuju jika smartphone bisa membuat seorang menjadi acuh terhadap lingkungan sekitarnya. Untuk indikator yang kedua, menerangkan bahwa lebih banyak orang setuju jika smartphone menjadi penyelamat ketika orang merasa canggung. Pada indikator yang ketiga, menerangkan bahwa lebih banyak orang yang tidak setuju jika internet dapat membantu dalam penyelesaian masalah tanpa orang lain. Pada indikator yang keempat, menerangkan bahwa
Lebih banyak orang yang setuju jika kecanggihan teknologi bisa membuat seseorang menjadi sosok yang individualis. Pada indikator kelima, menerangkan bahwa lebih banyak orang yang tidak setuju jika individualisme menimbulkan krisis kepercayaan. Pada indikator yang terakhir, menjelaskan bahwa lebih banyak orang yang setuju jika smartphone bisa membuat seorang menjadi komunikatif. Selanjutnya, adalah ejaan. Dalam ejaan sudah sesuai dengan indikator penilaian, yaitu tidak ditemukan dari lebih 3 jenis kesalahan ejaan. Terdapat kesalahan ejaan pada kata social life yang seharusnya ditulis dengan huruf miring karena termasuk bahasa asing. Dan pada kalimat seperti yang orang-orang biasa bilang, teknologi komunikasi mendekatkan yang jauh, tetapi menjauhkan yang ada di dekat kita. Sesudah kata bilang dan sebelum dua harus diberi tanda koma. Kemudian, kata mengkategorikan seharusnya ditulis mengategorikan, dikarenakan huruf K-nya luluh. Lanjut. Dalam kalimat, sudah sesuai dengan indikator penilaian, yaitu tidak ditemukan kalimat belum tuntas, baik secara struktur maupun gagasan atau ide kalimat. Lanjut. Pada paragraf dari pendahuluan atau latar belakang sampai dengan pembahasan sudah tepat. Tidak terdapat paragraf yang hanya memiliki satu kalimat saja. Dan pada masing-masing paragraf juga sudah cukup padu. Ada keterkaitan topik antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya, sehingga menghasilkan paragraf yang utuh. Lanjut. Pada bagian anti plagiasi, setiap sumber referensi yang dipakai untuk dijadikan rujukan sudah menyantumkan citasi dengan benar. Penulisannya pun juga sudah benar, yaitu nama penulis dan tahun awal. Akan tetapi pada penulisannya ini seharusnya di awal kata citasi itu yaitu memakai huruf kapital. Terima kasih. Sekian dari ulasan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.